Silakan duduk. Shalom. Saudara bersuka cita? Amin. Bapak Ibu buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai pada ayat yang ke-34. Saudara, ayat ini sudah khotbahkan berkali-kali, mungkin puluhan kali dengan tema yang berbeda. Kita kemarin belajar tentang bagaimana saya dan saudara menghidupi tentang pola kebenaran. Ya. Nah, apa dampaknya? Hari ini kita mau belajar apa sih dampaknya, atau kalau orang bisnis apa sih keuntungannya kalau orang hidup dalam kebenaran. Karena Bapak Ibu kalau bicara tentang kerajaan Allah, jangankan pendeta yang hari ini lagi ngomong di depan Bapak Ibu, Tuhan Yesus saja ditolak, Tuhan Yesus saja tidak diterima. Karena memang yang harus kita ketahui bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu dikuasai oleh dosa. Nah, hari ini kita mau belajar ayat 25, Matius 6 ayat 25 dengan judul tentang hal kekhawatiran sampai pada ayat 34. Bapak Ibu, kita akan baca secara berbalas-balas. Saya 25, Bapak Ibu yang 26. Demikian kata firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maka di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, dan menambahkan kekhawatiran akan pakaian, perhatikanlah bahwa kamu berada yang tanpa bekerja dan tanpa mencintai. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dan salah satu dari bunga itu. Jadi tidak demikian, Allah dari rumput teladan yang hari ini ada dan besok berbuang di dalam api, tidaklah Ia akan lebih lagi mendadari kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua dicatat dari pasal saya tidak mengenal Allah. Adalah Bapa yang bisa tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, dan hari besok mempunyai kesulitan sendiri. Sekarang sehari itu bukanlah untuk sehari. Ya, ada yang bilang amin. Amin. Bapak Ibu, apa sih keuntungan, apa sih dampak daripada hidup dalam kebenaran? Saudara, mari kita cross check, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah hidup dalam pola kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran? Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hidup di dalam kebenaran bukanlah usaha Bapak Ibu, bukanlah usaha manusia, bukanlah upaya manusia. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Jadi saudara, hidup di dalam kebenaran itu adalah karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah karya Allah dalam hidup orang percaya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Pendeta, kalau saya puasa, saya berdoa, saya beribadah, apakah itu adalah bagian daripada kebenaran? Saudara, hari ini beribadah, berdoa, itu membuktikan bahwa saya dan saudara telah dibenarkan oleh Allah. Ya, bukan
bukan sebagai pembenaran. Karena ada banyak orang yang saya konseling, untuk apa saya berdoa, untuk apa saya puasa, untuk apa saya beribadah. Saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin berdoa, tapi kok Tuhan gak pernah tolong persoalan saya. Bapak Ibu, mari kita mau belajar ini. Ada 3 ciri orang yang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah. Bapak Ibu boleh lihat ayat 25-26. Ayat 25-26. Serahkan klik. Oke, Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pandanglah burung-burung yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Apa cirinya? Cirinya adalah khawatir. Ya, saudara, kekhawatiran itu mencakup seluruh hidup kita. Tapi Alkitab mencatat yang dikhawatirkan manusia itu ada 3. Soal makan minum, soal makan dan minum, dan soal apa? Pakaian. Itu bicara style. Kita ada di daerah yang suka sekali atau hobi sekali bergaya. Bergaya itu normal. Saudara mau tampil, mau cat rambut, itu normal. Saudara mau sebagai wanita mau pendekin rambut, itu normal. Tetapi kalau penampilan itu hanya untuk dunia, apa artinya? Saya terkadang melihat di dalam budaya-budaya tertentu, kalau dia pergi ke pesta begitu indahnya penampilan, tapi kalau dia pergi ke ibadah, sendal jepit pun jadi, baju cabut pun jadi. Karena ayat firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah melihat penampilan, tapi melihat hati. Bapak Ibu, lihat ayat ini. Ayat ini disampaikan kepada Daud. Kenapa? Karena waktu itu setelah Tuhan ingin mengangkat Daud menjadi raja, banyak orang bilang dia tidak punya pengalaman, dia cuma ganteng, dia cuma putih, tapi dia nggak punya pengalaman di bidang militer. Bagaimana dia bisa memimpin? Tapi ayat itu tidak bicara tentang hubungan penampilan untuk datang beribadah. Salahkah Bapak Ibu kalau berpenampilan baik untuk datang beribadah? Kalau kita belajar tentang psikologi, orang yang menampilkan sesuatu yang terbaik itu adalah hasil dari dalam. Beda dengan orang yang pernah menampilkan pura-pura. Beda. Ada orang bisa menampilkan senyum di depan, ya, tapi asamnya di dalam. Sudah ada orang bilang hidup ini seperti kadondong, lebih baik di luar kelihatannya berduri, tapi di dalamnya, ya, pintar jawabnya, ya. Saudara, kekhawatiran itu mencakup banyak orang, khawatir sakit. Saya melihat ada orang ketika dia sehat, ketika dia kuat, dia bukan pakai seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Cap tikus jalan, rokok jalan. Setelah dia sakit, yang dia cari Tuhan. Bapak Ibu, saya ngajarin sederhana. Kalau kita menyembah pada hal itu, pada waktu kita sakit minum, pada waktu kita sakit, pada waktu kita celaka, minta kepada Dia yang kita sembah. Itu baru namanya fair. Tapi ketika orang sudah dalam keadaan koma, sudah dalam keadaan sudah ngos-ngosan, sudah tinggal tarik nafas, Tuhan, ini hidup saya. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita kuat,
kita persembahkan untuk setan. Alkitab bilang setan itu hanya datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi banyak orang terjebak dengan tipuan-tipuan setan. Banyak orang, Bapak Ibu, kalau masuk ke rumah sakit, orang khawatirkan kalau dia mati. Banyak orang khawatirkan kalau besok dia nggak makan. Kalau dia nggak makan, dia sakit, pasti mati. Tapi Yesus dalam kemanusiaan dia buktikan 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Jadi alasan orang itu mati bukan karena tidak makan. Kenapa? Karena kematian dan kehidupan hanya ada dalam siapa? Dalam Tuhan. Sudah ada orang juga khawatirkan kalau suaminya selingkuh. Ada istri khawatirkan kalau suami khawatirkan kalau istrinya berpaling. Dan ini semua menggambarkan bahwa saya dan saudara belum hidup terpola dalam kerajaan Allah. Kalau hidup kita telah terpola dalam kerajaan Allah, kita hidup saling mempercayai. Ciri yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat ayat 30. Orang yang belum hidup di dalam pola kerajaan Allah, ayat 30b. Ayat 30b Israel. Dimulai dari kata hari. 1, 2, 3. Hari orang yang kurang. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. Hari orang yang kurang. Saudara kita sudah percaya, tapi kurang. Saudara, saya mau tanya ibu-ibu, kalau masak kuah kurang garam, enak atau kurang? Ya saya tanya, kalau masak sayur atau masak kuah, kalau kurang garam, enak atau tidak enak? Ya pasti dong. Sekarang kalau saudara jadi orang percaya, hidupnya kurang percaya, kira-kira bagi Tuhan berkenan atau tidak berkenan? Kurang berkenan. Saudara kalau punya suami, tiba-tiba saudara hidangkan makanan, dia makan, paling responnya dia, biar sukanya, biar saya sudah kenyang. Kenapa responnya? Karena kurang garam, kurang tomat, kurang ikan. Mungkin cuma yang dimasak mata ikan, mungkin cuma dimasak kulit ikan. Betul nggak? Saudara, hidup ini bukan soal hanya makanan minuman, bukan soal penampilan, tapi hidup ini soal apa? Percaya. Bahasa Indonesia itu bilang hidup ini harus yakin. Saudara keluar dari rumah, aduh hujan. Saudara nggak yakin bahwa Tuhan bisa menyertai, Tuhan bisa melindungi kita, maka penyertaan bisa terjadi. Tapi kalau saudara keluar dari rumah, saudara kurang yakin, saudara bisa terkena musibah, kecelakaan. Itu namanya bukan kurang percaya, tapi asumsi negatif thinking. Ada banyak orang, kalau dia misalnya dalam kesusahan, dia mau pingin bicara sama orang itu supaya dapat pertolongan, dia bilang, aduh, nanti saya bilang, nanti dia bilang saya cuma peminta. Kalau nanti saya bilang, dia cuma bilang begitu. Kita sudah dikuasai oleh pikiran negatif. Kalau kita percaya, maka kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Apapun kemustahilan kita, Allah pasti melakukan yang terbaik. Saudara, saya nggak tahu hari ini mungkin Bapak Ibu salah memandang seperti bangsa Israel ini. Saudara ditutup oleh persoalan di mata kita, saudara dihalangi oleh hal-hal lahiriah, sehingga iman kita, Allah tidak bekerja dalam hidup kita.
Itu sebabnya kemustahilan. Tidak mungkin, tidak akan mungkin saya bisa sembuh, tidak akan mungkin keluarga saya diberkati, dan setan pakai pintu orang percaya. Itu sebabnya banyak orang Kristen pergi ibadah, tapi pada waktu dia sakit, dia nggak sembuh, dia cari dukun, dia cari orang pintar. Tapi kalau kita orang percaya, kita cari Tuhan. Itu sebabnya temanya ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu, ayat 33 ini adalah kunci dan kesimpulan dari ayat yang kita baca ini. Saudara, untuk bisa mengalami kebenaran perlu nanya action, perlunya tindakan. Iman akan bekerja dalam hidup kita kalau kita punya tindakan. Sudah ada orang Kristen yang saya lihat gampangan pemahamannya, Tuhan kan maha kuasa, Tuhan itu dia sanggup menyembuhkan saya nggak perlu datang ke ibadah pun saya sembuh. Betul, itu tidak salah. Tetapi iman itu perlu yang namanya action. Iman itu perlu yang namanya apa? Tindakan. Saudara bilang hari ini, besok saya pasti punya uang. Pertanyaan saya, bagaimana supaya besok saudara punya uang? Ya kerja. Saudara, tadi pekerjaan kita, sebelum kita melangkah bekerja, kita disertai dengan doa. Saya, Bapak Ibu, bukan saya bilang oh saya yang sempurna, tapi kalau Bapak Ibu hidupnya tentang pola kerajaan Allah, ketika orang hidup di dalam ciri-ciri yang pertama khawatir, Bapak Ibu pasti yakin dia Kristen. Kristennya cuma di kulit, tapi bukan dia hidup dalam pola kebenaran. Makanya orang yang khawatir hidup dalam ketakutan, takut bangkrut, takut kehilangan istri, takut kehilangan suami, takut kehilangan semua. Tapi kalau orang percaya, dia tidak akan takut. Sebab yang dia percaya bahwa hidup ini dipegang oleh siapa? Tuhan. Saya bilang ke beberapa anak-anak, kalau kamu pegang rumah tanggamu runtuh, kalau kamu pegang prinsipmu untuk pertahankan rumah tanggamu hancur. Tapi kalau kau dipegang Tuhan, rumah tanggamu akan langgeng sampai masuk dalam tanah. Saudara, hari ini kalau kita lihat angka-angka perceraian, itu bukan usia 60, usianya masih muda. Ya memang ada juga yang umur sudah 50 cerai. Dan saya bisa lihat bahwa orang ini tidak hidup dalam pola kerajaan. Yang ketiga, sini yang ketiga, orang yang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah, ayat 32. Ayat 32. Ayat ini bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah, cara hidupnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah apa? Malas ibadah, malas doa, malas baca Alkitab, malas bekerja, semuanya serba malas. Saya lihat di dalam tradisi kita, semua ibadah dimulai dengan apa? Nyanyi memuji Tuhan, tapi diakhiri ibadah dengan pesta, dengan kemabukan. Ayat ini bilang engkau Kristen, tapi Kristenmu agamawi, bukan Kristen berdasarkan pola kerajaan Allah. Makanya Paulus tegur jemaat-jemaat di Korintus,
Kalau hari ini kau awali dengan roh, roh itu bisa pola kerajaan Allah. Maukah engkau hari ini akhiri dengan daging? Makanya saya bilang, Bapak Ibu, kalau orang sudah hidup dalam pola kerajaan Allah, pasti dia akan merasa jijik. Saudara, orang yang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah, orang tidak akan punya rasa menghargai, tidak punya rasa menghormati. Saudara lagi berdoa, saudara lagi tidur, mereka hantam musik. Dan ini cirinya yang ketiga, kita ini Kristen, tapi Kristen agamawi, Kristen duniawi, karena hidup kita sama dengan orang yang belum mengenal Allah. Kadang kalau saya tegur saudara-saudara saya bilang gini, kan cuma 1 tahun sekali. Jadi saya bilang, kenapa kamu harus memulai kehidupan yang benar dari bulan pertama sampai 11, dan bulan ke-12 kamu kotori semua itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang kita lihat hari-hari ini di dalam kehidupan orang Kristen, bahkan di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan ribut, setan sering pakai yang namanya perpecahan. Oh, setan gak pernah suka yang namanya kesatuan. Setan gak pernah suka yang namanya apa? Hidup rukun. Setan suka keluarga itu hidup kacau. Hidup kita jadi batu sandungan. Makanya saya bilang, berumah tangga itu bukan soal mudah. Berumah tangga itu bukan soal punya banyak uang, tetapi berumah tangga itu adalah panggilan di mana kita membangun sebuah rumah tangga. Jadi saudara, makanya kita bilang kalau kita melayani, tolak ukurnya kita bisa mengembalikan keluarga. Selama kita nggak bisa membangun keluarga itu dengan baik, selama kita nggak bisa saling mengasihi di dalam keluarga, di dalam pelayanan pun kacau. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami pola kerajaan Allah? Apa sih keuntungan pola kerajaan Allah? Ayat 33 sekarang. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sudah perhatikan, dikatakan dimulai dari kata apa? Cari. Kalau saudara mau mengalami kerajaan Allah, kalau saudara mau mengalami supaya kebenaran terjadi dalam keluarga saudara, mengikat pernikahan saudara, mengikat hubungan keluarga saudara, saudara harus punya tindakan untuk mengalami kebenaran itu. Tindakannya apa? Saudara mulailah kehidupan hari ini memprioritaskan yang namanya Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan. Setiap hari cari Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, kitab Amos bilang, carilah Tuhan maka kau akan temui. Kalau saudara cari di luar Tuhan, saudara ketemu hantu. Saudara ketemu persoalan, saudara ketemu musuh-musuh. Tapi kalau saudara cari Tuhan, ayat 33b dikatakan apa? Semua itu akan ditambahkan. Ya, kesehatan ditambahkan. Yang tadinya mungkin sejauh bengkok-bengkok jadi lurus. Yang tadinya mungkin ngos-ngosan, sekarang Tuhan buat jadi normal nafas kita. Yang tadinya keuangan kita mulai kering, Tuhan tambahkan keuangan kita. Tuhan tambahkan yang kurang. Sesuatu yang kurang itu pasti ditambah. Kalau tadinya rumah tangga 1.000, sekarang Tuhan tambah sedikit bumbu yang namanya bumbu kebenaran. Saya bilang rumah tangga yang pernah berkelahi. Karena kita bilang manusia menajamkan manusia. Pisau itu pada waktu kita baru beli tidak mungkin langsung tajam. Perlu tajam. Actionnya ada apa? Kita harus apa? Asah.
Jadi kalau suami istri setiap hari baku gesek, itu artinya Tuhan sedang mempertajam hidup kita. Amin. Dia pertajam apa? Pertajam perasaan kita, supaya suami istri saling mengasihi, saling memperhatikan. Karena banyak rumah tangga suaminya tumpul, istrinya tajam. Makanya istri-istri itu seringkali dia selain dia menyediakan makan minum, dia pengawas yang super pengawas. Suami-suami pulang dicek parfumnya, dicek bajunya, dicek dompet. Kalau suami-suami kan masa lalu, ya pada umumnya seperti itu. Tuhan bilang apa? Saya dan saudara untuk bisa mengalami tentang pola kerajaan Allah itu harus punya tindakan. Sama-sama bilang tindakan. Cari. Nanti sudah punya persoalan dengan Tuhan, tolong. Tapi pada waktu engkau sehat, engkau kuat, Tuhan diabaikan. Tuhan ini bukan security. Tuhan itu bukan pembantu, tapi dia Tuhan yang berkuasa. Saudara mau berdoa, dia tahu persoalan kita. Sesuatu yang akan terjadi di depan, dia tahu. Lalu dikatakan carinya apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Sistem pemerintahan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus di muka bumi. Coba Bapak Ibu lihat di ayat 11. Masih Matius 6 ayat 11. Ayat 9 dan ayat 10 dan 11. Oh maaf, ayat 9 dan 10. Mari kita lihat ayat 9. Matius 6 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Karena itu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ini kerinduan Bapa, ini kerinduan Allah. Allah mau tidak hanya para kudus-kudus di surga hidup dalam kebenaran, tapi Allah mau supaya pola kebenaran itu hadir dalam keluarga kita. Allah mau supaya itu hadir dalam gereja kita, hadir dalam pekerjaan kita. Kebenaran. Suami istri kalau hidup dalam kebenaran, wow, betapa indahnya. Silakan kita saling digesek, kita saling diasah. Tetapi ketika suami jatuh, istri harus menolong untuk dia bangkit. Ketika istri jatuh, suaminya harus menolong istrinya untuk bangkit. Tapi Bapak Ibu, pada realitanya semua orang menampilkan gaya hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa ada perceraian? Karena dia Kristen, tapi dia tidak hidup dalam pola kerajaan Allah. Apa yang terjadi kalau ketika kita hidup dalam pola kerajaan Allah? Satu ayat, Bapak Ibu buka Matius 18 ayat 18, 19 dan 20. Kita baca sama-sama Matius 18 ayat 18, 19 dan 20. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah, oleh Bapa di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah. Saudara, orang yang hidup di dalam pola kebenaran, orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, kebenaran itu akan memerdekakan. Hidup merdeka itu seperti apa? Suami tidak bilang begini, istri saya itu bisa berpakaian karena uang dari suami. Karena kalau hidup di dalam konsep berkeluarga, uang suami, uang kerjanya suami, kerjanya istri. Jangan suami-suami pikir begini, ibu istri kan cuma di rumah cuma duduk dia main handphone. Dia masak,
dia setrika baju, dia jaga anak. Suami-suami kerja berapa macam? Berapa macam? Satu macam. Banyak yang terputar-putar di otak karena dia harus berpikir beli baju istri, beli baju anak, bayar angsuran, bayar kredit istri, bayar rambut pirang istri. Saudara, ayat 18 dikatakan apa? Apa yang mengikat di dunia ini, kalau kita pernah waktu masih muda punya mantan, kita tidak lagi hidup dalam pernikahan dengan membawa apa? Membawa apa? Mantan. Karena ada keluarga begitu. Kalau saya tahu dulu kamu begini, mendingan saya jadian dengan mantan dulu. Pergi jangan ada mantan dulu. Iya kan? Coba kalau saya tahu dulu kamu ada wanita yang jahat atau laki-laki yang jahat, saya lebih baik memilih pergi dengan mantan. Kan begitu. Ada juga saudara, rumah tangga ini masalahnya itu kompleks. Terkadang bukan gak masalah orang ketiga itu selalu bicaranya itu adalah orang dari luar atau pria lain atau wanita lain. Ini soal harta gonogini. Saya menyelesaikan di dalam konseling keluarga banyak yang begitu. Istri datang bilang begini, Pak, tahu nggak suami saya hari ini bisa pakai pakaian rapi, dia bisa punya pangkat, punya jabatan. Dulu untuk dia bisa punya jabatan itu pakai uang saya. Dia punya mobil itu pakai uang saya. Padahal dia nggak tahu kalau prinsip dalam rumah tangga, uang istri adalah uang, jabatan suami adalah jabatan. Ya, itu sebabnya kita tidak lagi hidup di dalam satu konsep ikatan yang lama. Kita hidup dalam satu konsep kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran. Suami pulang, istri tidak merasa kita lebih capek, tapi istri punya kewajiban melayani suami. Tapi pada zaman-zaman modern sekarang, istri-istri bukan melayani suami, tapi istri-istri langsung todong suami, tanduk suami. Ada istri-istri di tempat ini. Haleluya. Kalau istri suami pulang begini, saya mau pulang, aduh saya masak ikan. Aduh, zaman sekarang kalau ada istri-istri yang bilang begitu, itu ajaib, itu langka. Saya lihat dulu ibu-ibu zaman dulu, orang tua-tua dulu, kalau suami pulang, dia ambil baju basahnya, dia ambil ikannya. Bapak ibu sebelum, waktu zaman opa saya, dari mama, waktu opa dulu, dia sudah ada makanan. Sekalipun mungkin itu cuma pisang, sekalipun mungkin itu cuma karena singkong bakar, tapi pada waktu suami itu lagi capek dari tempat kerja, dia lihat lega luar biasa. Kalau istri zaman sekarang, jangankan disambung, salam pun gak dijawab, salamnya pun gak dijawab. Tapi giliran kalau dia mau belanja, bedak, lipstik, semua aksesoris wanita, yang pasti dia cari apa? Dia cari apa? Kurang. Dia cari apa? Dia cari suami. Tapi ketika suaminya bikin salah, dia yakin bukan main. Coba mana lihat, itu suami di tetangga sebelah, dia sayang lebih segala kali dari suami tetangga. Terkadang wanita-wanita ini peneliti, membandingkan orang lain dengan diri suaminya. Saudara, terkadang kelebihan suami orang lain itu dijadikan sebagai tolak ukur kesempurnaan. Ayat ini bilang, carilah kerajaan Allah. Ada apa dalam kerajaan Allah? Dibilang apa? Dan kebenarannya. Karena di dalam kerajaan Allah hanya ada hidup dalam
Saya dulu berpikir begini, kalau anak saya menunggak sekolah itu biasa, toh juga nanti saya bayar. Tapi saudara, kita sebagai suami, sebagai istri yang hidup dalam pola kerajaan Allah, kita tidak memandang demikian. Saya mulai membangun hubungan dengan guru-guru, dengan pihak sekolah. Ketika saya terlambat, saya punya komunikasi dengan guru. Saya bilang, mohon maaf, untuk Januari, Februari saya belum bayar, tapi saya akan berupaya dengan sebaik mungkin. Saya akan bayar untuk kakak masalah. Saya lihat Bapak Ibu, ini realita. Anaknya sekolah, anaknya bandel di sekolah, tiba-tiba kesalahan guru, datang orang tua menolong, permalukan sekolah itu. Saudara, kita hidup di dalam pola kebenaran. Itu kita hidup saling mengasihi. Kita hidup itu saling merangkul. Saudara, seringkali kita sendiri yang menciptakan masalah. Tapi kalau kita hidup di dalam pola kebenaran, masalah itu menjadi solusi. Solusinya apa? Kita hidup berdamai. Kita hidup apa? Kita hidup saling mengasihi. Kita hidup saling menolong. Kita hidup saling tolong menolong. Melihat bahwa kalau orang hidup di dalam pola kerajaan Allah, tercipta yang namanya hidup kedamaian. Makanya saya mau bilang Bapak Ibu, saudara, kalau menghidupi pola kebenaran, ketika orang gak hidup benar, saudara akan terusik dengan orang itu. Saudara, rumah kita boleh kelihatannya cuma pagar bambu, tetapi kalau kita hidup di dalam pola kebenaran, pola kerajaan Allah, bukan soal keadaan rumah, tapi nilai hidup kita. Itu sebabnya kalau ada orang remehkan karena nilai rumah kita biasa-biasa. Rumah saya boleh mungkin dindingnya biasa-biasa, tapi jangan remehkan nilai hidup saya. Nilai hidup kita itu berdampak. Bapak Ibu kan datang ke rumah saya, nggak punya teras, dapur saya masih bocor. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukur orang hormat saya. Orang hormat saya karena nilai hidup saya tumbuh nilai-nilai kerajaan. Saudara, orang juga bukan menghormati saudara karena saudara punya jabatan pendidikan yang luar biasa, tapi karena tumbuh nilai-nilai kebenaran. Dan orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah itu pasti dikagumi. Apa namanya? Orang pasti kangen, orang pasti rindu. Tapi kalau orang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah, orang pasti punya kerinduan, lebih baik dia nggak usah datang. Tapi kalau saudara hidup dalam pola kerajaan Allah, dirindukan. Orang kangen sama kita. Kalau manusia begitu rindu dengan kita, apalagi Bapa kita di surga, jauh melebihi kerinduannya. Amin. Kalau saudara sehari itu dan hidup saudara terpola, ayat 33 dikatakan semuanya ditambahkan. Anak-anakmu punya mimpi apa? Punya cita-cita apa? Tuhan katakan ayat ini, asalkan engkau hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan tambahkan cita-cita anakmu. Tuhan akan tambahkan kerinduan harapan keluargamu. Mungkin hari ini kau berkata, tahun 2024 saya mau keluarga saya hidup bahagia, keluarga saya diberkati Tuhan. Asalkan kau hidup dalam kebenaran ayat ini, Tuhan akan tampakkan kebahagiaan. Mungkin saudara hari ini bilang begini, saya mau supaya suami saya mau supaya istri saya bertobat. Ayat ini bilang, asalkan kau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan tambahkan pertobatan dalam hidupnya. Mungkin saudara hari ini bilang begini, anak saya sudah banyak melakukan pelanggaran, banyak menyusahkan kami keluarga. Ayat ini bilang, asalkan kau hidup dalam kebenaran, Tuhan akan tambahkan pertobatan. Dan seorang keluarga datang dengan saya dengan masalah keluarga yang sudah kompleks. Lalu istrinya bilang sama saya, untuk apa lagi Pak Pendeta saya mau puasa? Untuk apa lagi saya berdoa? Toh suami saya sudah menaikkan perkara gugat cerai di pengadilan dengan pengacara. Untuk apa? Saya merasa bahwa tidak ada lagi yang harus saya pertahankan rumah tangga ini. Saya tahu bahwa perjuangan suami saya pasti berujung di perceraian.
Bapak Ibu, saya nggak punya jawaban lain. Saya hanya bilang, saya tidak akan melegalkan keinginan suami maupun kamu. Tapi yang saya percaya, Matius 19 ayat 6, Allah tidak akan pernah mengizinkan upaya manusia untuk bercerai. Apapun alasan manusia, Allah tidak pernah melegalkan. Kalau dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Kau percaya saya? Dia bilang, saya sudah percaya. Saya bilang, percayamu hanya agama. Engkau tidak memberikan hidupmu, berikan hidupmu sekarang. Jangan setengah-setengah, sepenuhnya. Tiba-tiba saya tidur siang, saya bangun duduk, belum cuci muka, suaminya telepon saya. Dia bilang, Kak, saya minta maaf. Saya tadinya rindu sekali untuk bercerai dengan istri saya. Sekarang perjalanan saya ke desa di mana istri saya bekerja, saya akan melakukan perceraian. Tapi di atas kapal hari ini, Tuhan jamah hati saya, Tuhan tegur saya, dan hari ini saya tidak memutuskan bercerai. Istrinya telepon saya nangis-nangis, Kak, saya minta maaf, Pak Pendeta, saya minta maaf, saya sudah salah, saya remehkan Bapak. Mungkin karena saya tahu bahwa Bapak Pendeta kecil, jemaatnya sedikit, jadi saya sepertinya pandang enteng. Jawaban saya cuma satu, tidak salah Tuhan yang saya percaya. Kalau dia bekerja itu rapi, kalau dia bekerja itu pasti tepat dan tidak pernah meleset. Suaminya sampai di kota di mana istrinya bekerja, itu mereka bahagia. Biasanya suaminya emosinya meledak, dia nangis. Tapi waktu suaminya datang, mereka makan mereka menikmati fellowship keluarga yang luar biasa. Dan dia bilang, Pak Pendeta, sejak suami saya datang ke kota di mana saya tinggal, sampai hari ini tidak ada satupun kami cekcok. Kalau waktunya Tuhan ubah, sekeras apapun suami kita, sekeras apapun istri kita, sekeras hati apapun anak-anak kita, Tuhan Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu, apapun kemustahilan dalam hidup kita, kalau saudara hidup dalam pola kerajaan, saudara tidak lagi diikat dengan cara-cara kita, saudara tidak lagi diikat dengan cara-cara duniawi, tapi saudara diikat dengan cara-cara Tuhan. Kalau Tuhan mendatangkan, pasti itu yang terbaik. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri.